Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali kajian dari tafsir Al-Baghawi yang sebenarnya baru kita mulai. Ini pertemuan kedua kita, dan di sini nanti kita minta pada para peserta yang bisa untuk mempraktekkan bisa klik tombol angkat tangan ya. Yang mau praktek untuk membaca, di Google Meet ada tombol angkat tangan, silahkan diklik ya. Nanti saya tunjuk. Baik, kita tunggu untuk mengangkat tangan bagi teman-teman yang mau praktek membaca. Untuk ya, silakan angkat tangan dulu untuk praktek membaca. Jadi di sini nanti sudah kita cuma satu halaman ya dalam satu kali pertemuan ini, dan sudah saya koreksi atau saya cek. Jadi file PDF yang kita bagikan ini ternyata juga ada beberapa kesalahan. Dari mana bisa tahu kalau itu ada kesalahan ya? Karena kita bandingkan cetakan-cetakan beberapa. Contoh tadi cetakan yang kita pakai yang ringkasannya Dr. Abdullah Az-Zaid. Baik, lalu saya bandingkan dengan tafsir Al-Baghawi cetakan Thaibah atau Tibah yang versi cetakan keempat. Kemudian saya bandingkan lagi dengan tafsir Al-Baghawi Ihya'ut Turath cetakan pertama. Lalu saya bandingkan lagi dengan versi aslinya, seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa tafsir Al-Baghawi adalah ringkasan dari tafsir Ats-Tsa'labi yang meninggal pada tahun 427 alias sekitar 100 tahun sebelumnya Al-Baghawi ya, sebelumnya sekitar satu abad sebelum Al-Baghawi ada. Jadi tafsir Ats-Tsa'labi ini jadi patokan saya ketika kita lihat ada versi-versi tafsir Al-Baghawi yang 3 ini tadi ada perselisihan dalam lafadz, saya lihat kepada tafsir Ats-Tsa'labi. Begitu, dan langsung ketahuan di situ ternyata yang mana yang benar ya. Alhamdulillah, nanti kita kasih lihat contohnya. Jadi kajian kitab ini bukan sekedar kajian biasa, teman-teman, tapi kita juga bahkan mengoreksi buku ini. Maksudnya ringkasan yang kita lihat di sini. Itu sudah saya coret-coretin beberapa ya. Kita lihat ada beberapa coret-coretan, itu adalah koreksi untuk versi PDF ini. Mungkin sudah ada yang versi terbaru ya. Mungkin sudah ada yang versi terbaru. Baik. Jadi barusan sudah kita kasih lihat metode kita dalam mengkaji dan juga kita melakukan koreksi untuk buku ini ya. Dan nanti kita menggunakan 4 perbandingan tadi ya. Jadi ada 4 rujukan yang kita bandingkan, barusan saya kasih lihat semuanya. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk kepada praktek. Yang mau praktek klik tombol angkat tangan ya. Silahkan. Diandra Fadil. Diandra Fadil di situ sudah belum ya, belum saya kasih izin. Silahkan bisa menyalakan mikrofonnya lalu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Sebelum dimulai, kita mendoakan pengarang kitabnya. Bagaimana? Qala Al-Baghawi. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-Baghawi rahimahullah. Terus? Qala al-musannif rahimahullah, qala al-Baghawi rahimahullah. Belum tahu Ustaz, afwan. Terus? Langsung ke surat Fatihah Ustaz? Iya. Ustaz? Nah. Suratul Fatihah. Walaha salasatu asma'in ma'rufatin. Fatihatul kitabi wa ummul qur'ani wa sab'ul mathani. Wa hiya makiyatun Iya. ala qawlil aktsarin. Wa qala mujahidun madaniyatun. Wa qila nuzilat marrataini. Nazalat marrataini. Marratan bi Makkah
ومرة بالمدنية bil madinati. بالمدينة والأول أصح أنها مكية لأن الله تعالى من على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والمراد منها فاتحة الكتاب وسورة الحجر مكية فلم يكن Yamunnu. فلم يكن يمن عليه بها قبل Qabla نزول nuzuliha. قبل نزولها. Ya, cukup. Jadi metodenya kita teman-teman semuanya untuk mempraktekkan baca barusan. Yang mau mempraktekkan baca klik tombol angkat tangan di Google Meet. Kemudian nanti kita tunjuk untuk membacanya dalam waktu satu paragraf ya. Maksudnya jarak yang dibaca kira-kira satu paragraf. Barusan sudah terlihat. Oke, mungkin di tampilannya Instagram agak kepotong dikit ya. Nggak masalah. Baik, kita sekarang akan mengartikannya dari apa yang barusan sudah dibaca ya. Surat Al-Fatihah. Tentu sebenarnya Imam Al-Baghawi ada pembukaan sebelum masuk kepada tafsir ini kalau di versi aslinya ya. Tapi karena ini versi ringkasan kita tidak membaca teks-teks tersebut. Al-Imam Al-Baghawi, semoga Allah merahmati beliau, begitu juga yang bekerja dalam mengadakan kitab ini dari para pentahqiq manuskrip dan juga untuk yang merangkum kitab ini. Walaha thalathatu asma'in, ini bisa dibaca juga, walaha thalathatu asma'in ma'rufatun bisa, ma'rufatin juga bisa. Surat Al-Fatihah ini memiliki 3 nama yang terkenal. Karena disebut yang terkenal berarti ya ada nama-nama yang lain ya. Ada banyak nama-nama lain, teman-teman bisa cek di Tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada nama-nama yang lainnya. Nah, yang terkenal ini apa saja? Pertama ada Fatihatul Kitab sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Jadi arti dari Al-Fatihah itu sendiri yang membuka. Arti yang kedua, nama yang kedua yang terkenal Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Kalau di versi tafsir Al-Baghawi yang asli, maka dijelaskan kenapa kok disebut dengan Di antaranya memiliki arti yaitu asl. Arti dari adalah asal alias ya induk. Atau asal dari seluruh Al-Qur'an adalah makna-maknanya sebenarnya sudah terkandung seluruh Al-Qur'an di dalam satu surat yang kecil ini secara ukuran. Was-sab'ul mathani, nama yang ketiga yang terkenal dari Al-Fatihah dikenal dengan As-Sab', artinya 7, Al-Mathani yang terulang-ulang. Walaupun ada arti mathani yang lain dijelaskan di versi asli Al-Baghawinya, tapi karena kita untuk merangkum atau meringkas materi, maka kita cukupkan dengan versi ini ya. Kita cukupkan dengan versi ringkasan. 7 yang terulang-ulang ya. Wahiyya makkiyatun. Baik, baru masuk kepada surat Al-Fatihah ini jenisnya apa? Apakah makkiyah ataukah madaniyah? Boleh teman-teman tuliskan coba di dalam chat. Apa bedanya makkiyah dengan madaniyah? Mungkin akan ada yang bilang makkiyah yang turun di Mekah, Madinah, madaniyah yang turun di Madinah ya. Sebenarnya definisi ini kurang tepat. Tapi yang tepat adalah patokannya sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Berarti Makkiyah adalah surat Al-Fatihah turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut pendapat Al-Aktsarin, mayoritas ulama berpendapat apa? Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Sedangkan Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in. Jadi aslinya di awal pembukaan kalau kita buka di tafsir Al-Baghawi yang asli, Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan para tabi'in yang beliau ambil ilmunya, yang beliau sebutkan pendapat-pendapatnya di kitab ini. Dan beliau sebutkan di awal sanad-sanadnya.
Jadi sanad-sanadnya sudah dipotong di versi tafsir Al-Baghawi, disebutkan semuanya di muqaddimah kitabnya. Itu metodenya Al-Baghawi ya. Nah, itu sanad beliau, dan sebenarnya Al-Baghawi yang seperti saya udah ulang berkali-kali, yang itu diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tafsir Al-Baghawi adalah rangkuman atau ringkasan dari tafsir Ats-Tsa'labi. Hati-hati, ada dua ya. Ada tafsir Ats-Tsa'labi dari tahun 400-an Hijriah, berbeda dengan tafsir Ats-Tsa'alibi dari tahun 700-an. Ini dua kitab yang berbeda. Baik. Kita lanjutkan. Waqila, dan dikatakan ada yang berpendapat selain Mujahid, nazalat marrataini, turun dua kali. Sekali di Makkah, sekali di Madinah. Jadi ada berapa pendapat ini? Teman-teman? Ada pendapat pertama di Makkah, sebelum hijrah, pendapat kedua setelah hijrah, pendapat ketiga sebelum sekali dan setelah sekali. Wal awwalu asah. Apa maksudnya al awwalu asah? Pendapat yang pertama tadi, al qaulul awal, adalah yang lebih benar. Di sini Al-Baghawi melakukan tarjih. Tarjih maksudnya berarti Al-Baghawi memilih pendapat ini yang lebih kuat. Jelas ya teman-teman ya? Memilih pendapat yang ini yang lebih kuat. Annaha Makkiyah, yang kuat adalah pendapatnya ini surat diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kenapa begitu? Lianna Allah, lihat bagaimana Al-Baghawi ketika mentarjih, beliau menyebutkan alasan utamanya. Lagi-lagi bisa jadi ini bukan Al-Baghawi, tetapi karena saya tidak ngecek langsung ke tafsir Ats-Tsa'labinya ya. Ini yang saya tampilkan di sini, teman-teman bisa cek langsung nanti di tafsir Ats-Tsa'labi kalau mau ya. Apakah ini murni dari Al-Baghawi tarjihnya, ataukah memang Ats-Tsa'labi sudah melakukannya. Intinya kita sudah nerima jadinya di sini ya. Semoga Allah merahmati keduanya. Lianna Allah Ta'ala manna ala Rasul, Allah memberikan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anugerah tadi? Dengan firman-Nya, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Dan sungguh, qad di sini memiliki makna apa teman-teman? Telah. Berarti sudah terjadi ya. Ketika Allah menurunkan ayat ini ada di surat Al-Hijr. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu sab'an, 7 ayat minal mathani yang terulang-ulang. Sebegitu seringnya dibaca surat Al-Fatihah ini, maka dijuluki 7 ayat yang terulang-ulang. Ini tadi ya yang kita sebutkan. Oke, nanti saya pilih tulisannya nggak kelihatan ya kayaknya kalau warna hijau kayak gini ya. Ntar coba saya pilih warna lain nih teman-teman supaya kelihatan. Nah, coba nanti saya ubah. Wal muradu minha, yang dimaksud daripada 7 ayat yang terulang-ulang ini pasti adalah surat Al-Fatihah. Sementara itu surat Al-Hijr, mana surat Al-Hijrnya yang ini nih teman-teman? Yang barusan kita baca, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu. Telah. Surat Al-Hijr sendiri adalah Makkiyah. Maka kemudian kata Al-Baghawi, falam yakun yamunnu alaihi biha qabla nuzuliha. Enggak mungkin Allah di sini memberikan alaihi, lihat ini permainan domir ya teman-teman ya. Falam yakun, domir mustatir kembali kepada Allah. Maka Allah tidak memberikan anugerah alaihi. Hinya siapa di sini? Rasul. Lihat ini permainan domir ya. Teman-teman harus ngerti. Penting banget dalam memahami. Baca kitab itu yang paling berat adalah mengembalikan domirnya kemana. Hati-hati, lihat ini tidak bisa diperoleh kecuali melalui sering bertemu dengan kitab. Walaupun sudah ngaji nahu sorof banyak, tapi kalau nggak biasa dengan praktek baca kitab, dia nggak tahu mengembalikan domir ini kemana. Maka Allah tidaklah memberikan anugerah kepadanya. Siapanya di sini? Rasulullah. Biha, dengannya. Gimana cara memahaminya? Manna 'alar rasuli biqaulihi. Berarti kembali ke sini ya. Biqaulihi maksudnya surat Al-Hijr.
dengan ayat surat Al-Hijr, maka Allah tidak memberi Rasulullah dengan surat Al-Hijr qabla nuzuliha. Hanya kembali ke mana yang di sini? Kalau ha yang di sini kembali kepada Al-Hijr, yang satunya kembali ke mana ini? Al-Fatihah. Kenapa kok bisa begitu? Ini lihat teman-teman, ini dalam banget ya, dalam kita bisa mengulik maksudnya Al-Baghawi di sini. Kenapa Al-Baghawi mentarjih atau menguatkan bahwa Al-Fatihah ini ada di adalah surat Makkiyah? Karena surat Al-Hijr turun setelah surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Gak mungkin Allah menyebutkan telah walaqad atainaka dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang terulang-ulang. Telah berarti sudah terjadi. Pakai bentuk fi'il madhi, ditahqiq dengan lafadz qad. Dipertegas dengan lafadz qad, sungguh telah terjadi ya. Berarti surat Al-Fatihah sudah turun sebelum surat Al-Hijr. Sedangkan para ulama mengatakan surat Al-Hijr adalah surat Makkiyah. Maka ini menjadi dalil yang kuat bahwa surat Al-Fatihah adalah turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Gimana teman-teman? Bagaimana metode pendalilan dari seorang Al-Tha'labi ataupun mungkin di sini Al-Baghawi rahmatullah 'alal jami'. Harus fokus ini. Kalau nggak fokus nggak bisa memahami seperti ini. Nah, ini cocok banget karena kita adalah di sini memang fokus di bahasa Arab ya. Pas kita memahami, mendalami seperti ini, langsung kelihatan selama ini ilmu kita sampai mana. Ya, di bahasa Arab, di agama, jauh. Ini baru versi ringkas tafsir yang kecil. Tafsir Al-Baghawi ini salah satu tafsir yang tidak tebal. Hanya 4 jilid. Gitu. Oke, langsung kita praktek lagi ya. Dari sini langsung, oh iya, banyak yang saya tidak tahu barusan ya. Dalam cara memahaminya, mengembalikan domirnya, istilah-istilah banyak yang saya tidak tahu. Berarti masih banyak yang perlu dipelajari. Makanya ini pentingnya dalam belajar agama, memilih guru, memilih kitab. Ya, jangan buang waktunya habis sia-sia banyak, salah memilih guru, salah memilih kitab, yang terjadi waktunya habis banyak tapi tidak dapat apa-apa atau dapat sedikit. Kita lanjutkan ya. Berikutnya Al-Batawi. Siapa ini Al-Batawi? Ya, Al-Batawi. Boleh menyalakan suara. Saya berikan izin bersuara, silakan. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله بسم الله الباء زائدة يخفض ما بعدها مثل من وعن والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه والمتعلق به محذوف. mahdhufun. Karena tadi ada yang komen nggak boleh cepat-cepat katanya ya. Agak kesulitan nanti teman-teman ngikutin. Boleh diperlambat sedikit. Terus lanjutkan. Lidalalatil kalami alaihi. Takdiruhu ibda bismillahi au qul bismillahi. Wa usqitat al-alifu minal ismi. Usqitatil alifu minal ismi talaban lil khiffati likathrati isti'maliha fa in qila ma ma'na tasmiyati minallahi li nafsihi. Oke, ya-nya tidak ditasydid itu ya. Makna tasmiyati minallahi. Terus? Ma ma'na tasmiyati minallahi li nafsihi. Qila huwa ta'limun lil ibadi kaifa yastaftihuna al-qira'ata. Ya. Baik, cukup. Nanti teman-teman bisa praktek lagi yang lain, klik tombol angkat tangan aja dulu ya untuk mengantri. Selanjutnya, setelah membahas Al-Fatihah secara singkat, kita bahas tafsir dari Bismillah. Al-ba'u, kalau di dalam versi mukhtasar disebut zaidah, tambahan, langsung di
hukumi i'rabnya adalah di i'rab zaidah, tambahan, berarti tidak memiliki arti. Tapi yang lebih tepat, ya, kalau kita lihat di cetakan-cetakan lain tidak disebut zaidah, tetapi disebut adatun takhfidu. Ini ada perbedaan dalam manuskrip atau mungkin salah dalam membaca, entah ya, karena kita harus cek di manuskripnya satu persatu. Tapi kalau kita lihat di versi cetakan Thaibah itu atau Dar Thaibah itu adatun takhfidu. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, metode kita dalam mengkaji kitab ini kita merujuk kepada beberapa versi. Versi pertama ringkasannya Syekh Dr. Abdullah Az-Zaid. Kemudian versi kedua kita rujuk kepada cetakan Thaibah atau Thaibah cetakan keempat. Rujukan yang ketiga kita rujuk kepada cetakan Ihya At-Turath. Kemudian rujukan yang terakhir adalah asal dari tafsir Al-Baghawi sendiri, yaitu kitab Al-Kashf wal Bayan an Tafsiril Quran karya Ats-Tsa'labi rahmatullah 'alal jami'. Jelas ya teman-teman ya. Jadi di sini apa yang kita lakukan dalam mengoreksi kitab ini adalah perbandingan. Teman-teman sudah tinggal nerima jadi. Yang bandingin di sini, alhamdulillah saya yang terjun untuk membandingkan, mengecek langsung kepada 4 versi tadi. Lalu kemudian teman-teman bisa tahu ini salah atau ini kurang tepat. Nah, di situ ba bukan zaidah, yang dimaksud adalah adat. Karena di sini ba-nya bukan zaidah. Ba-nya di sini diartikan begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ba di sini adalah ada. Ada itu artinya huruf, alat ya. Tapi lebih umum dari huruf ya. Pokoknya alat yang mengkhafatkan. Khafat ini menjarkan ya. Jar atau khafat ini di ilmu nahwu. Ma ba'daha, apapun yang datang setelahnya, mithlu, ini bisa dibaca mithla, bisa juga dibaca mithlu. Kalau dibaca mithla maka dia jadi maf'ul mutlak untuk maf'ul mutlak ya, jadi sifat untuk maf'ul mutlak yang dihapus. Jadi sifat untuk maf'ul mutlak yang dihapus. Mithla min wa an. Seperti min, seperti an, ini termasuk huruf jar atau huruf khafat. Wal muta'alliqu bihi mahdhuf, yang berkaitan dengannya dihapus. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu seringkali ya, huruf jar dengan majrurnya biasa disebut al-jar wal majrur muta'alliqani, selalu dikaitkan dengan sesuatu yang dibuang. Apa sesuatu yang dibuang tadi? Dengan sesuatu, baik dia dibuang atau tidak. Maksudnya terhapus atau tidak, muncul atau tidak, selalu dikaitkan dengan sesuatu. Jelas ya? Yang di sini terhapus lidalalatil kalam alaihi, ada yang mengarahkan ucapan secara keseluruhan menunjukkan makna ini, bahwa ada teks yang terhapus. Apa teks yang terhapus tadi? Selalu para ulama menyebutkan takdiruhu, perkiraan teks yang terhapus. Dan ini banyak sekali di Al-Quran ya teman-teman ya. Teman-teman akan lihat banyak ayat, banyak banget ayat ya, sangat banyak sekali ayat yang di situ ada makna yang terhapus, bukan karena Al-Quran itu kurang, tetapi karena orang Arab sudah memahami bahwa ada teks yang difahami tanpa perlu disebutkan. Jelas ya teman-teman ya, orang Arab sudah punya kebiasaan seperti itu di masa turunnya Al-Quran. Jadi bukan karena Al-Qurannya kurang. Dan itulah mengapa teman-teman menemukan di dalam terjemahan Al-Quran sering ada yang diletakkan dalam tanda kurung. Yang diletakkan dalam tanda kurung ini bukan diambil dari kantong atau logika orang yang menerjemah, bukan. Ini diambil dari metode meng-i'rab ayat-ayat Al-Quran. Dan i'rab ini ada kaedah-kaedahnya yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Yang barusan kita lihat adalah salah satunya. Yang dimaksud dengan aslinya dengan nama Allah. Tapi kalau kita lihat dalam penafsirannya, maka dia disebut dengan menyebut. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyebut. Padahal di dalam teks Bismillahirrahmanirrahim tidak ada satupun kata bahasa Arab yang mengatakan menyebut. Nggak ada. Dari mana ini? Dari i'rab ayat Qur'annya. Jelas ya? Dan ini adalah ilmu yang sangat jarang dipelajari. Jangankan di Indonesia, di Arab sendiri jarang dipelajari ya. Tidak ada kajiannya, sulit atau jarang. Biasanya langsung umum tafsir Quran.
Tidak ada pelajaran khusus i'rab Quran, jarang sekali. Nah, taqdiruhu ibda bismillahi, dalam versi yang lain abda'u. Di sini kita lebih cocok dengan versi ibda. Kenapa? Karena dia lebih cocok dengan yang setelahnya kul. Kul perintah, katakanlah. Ibda berarti Allah memerintahkan bacalah. Iqra sesuai dengan yang datang dalam ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di sini sebenarnya ada perintah yang terhapus. Jelas ya? Apa perintahnya? Mulailah dengan membaca nama Allah. Atau ucapkan, atau lebih tepatnya sini Iqra, agar sesuai dengan ayat Quran yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teks yang terhapus apa teman-teman? Ibda atau kul. Kenapa di sini terhapus? Karena orang Arab punya kebiasaan al-jar wal majrur, huruf ba dengan yang kata setelahnya pasti terkait dengan suatu kata yang lain. Nah, suatu kata yang lain tidak tercantum dalam bismillahirrahmanirrahim. Maka dibutuhkan ada kalimat atau kata yang melengkapi makna tadi. Ini yang dimaksud dengan perkataan Al-Baghawi lidalalatil kalami alaihi. Itu ya. Wa usqitatil alifu minal ismi. Dihapus huruf alif di dalam kata isim tadi karena bismi artinya adalah sebenarnya adalah gabungan antara apa? Gabungan antara bi dengan ditambah dengan ismi. Huruf alifnya di sini dibuang. Kenapa dibuang kata Al-Baghawi? Talaban lil khiffati, talaban apa i'rabnya? Maf'ul li ajlih, karena dia menginginkan supaya diucapkannya atau ditulisnya mudah. Maaf, bukan diucapkan, ditulisnya gampang. Kalau diangkat ke atas dulu huruf ba ke alif, maka dia agak berat penulisannya ya. Diangkat dulu baru lebih enak nyambung. Likathrati isti'maliha, karena sering kali ditulis lafadz ini. Nih bandingkan teman-teman ya, kalau kita tulis diangkat ke atas dulu bismi, lebih capek dibandingkan kita nulisnya langsung bismi. Sedangkan lafadz bismillah itu sangat sering ditulis. Maka lebih mudah yang mana? Yang tanpa alif. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman yang masih pemula tidak apa-apa sambil lihat bagaimana cara untuk memahami teks para ulama. Prakteknya seperti barusan ini ya. Jadi bukan sekedar translate enggak. Ini ada keilmuan-keilmuan lain yang memang perlu untuk menunjang bagaimana cara memahaminya. Fa in qila, apabila dikatakan ma ma'na tasmiyah minallah li nafsi. Apa maksudnya Allah tasmiyah? Apa tasmiyah tadi? Apa maksudnya Allah menyebut ya? Tasmiyah artinya menyebut nama. Yang dimaksud mengucapkan basmalah. Maksudnya kenapa Allah menyebut namanya sendiri di awal tadi? Apa maksudnya gitu ya? Kok awal langsung bismillahirrahmanirrahim? Buat apa Allah menyebut namanya sendiri di awal? Bahkan setiap surat. Qila, maka ada yang mengatakan jawabannya adalah huwa ta'limun lil ibad. Allah sedang mengajari hamba-hambanya. Untuk apa? Bagaimana yastaftihun dalam teks yang lain atau versi lain yaftatihun. Sama artinya ya. Allah mengajari hamba-hambanya cara untuk memulai membaca Al-Quran. Caranya seperti ini. Sehingga sebagian ulama tetap disyariatkan baca basmalah. Ketika membaca Al-Quran tidak cukup dengan isti'adzah. Tidak cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditambah bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada perintahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan juga di dalam dalil barusan ini yang menunjukkan sebelum memulai membaca Al-Qur'an juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Jelas teman-teman ya? Kita lanjut sekarang kepada tafsir dari lafadz Allah. Waduh, cukup panjang. Nanti yang praktek baca cukup baca sampai sini ya, saya tandain tuh sampai yang tanda garis hijau miring di layar bentar supaya tidak merusak teksnya. Nah, teman-teman angkat ya sampai situ ya. Angkat tangan yang mau praktek membaca ya. Ada Ahmad Azizi,
Silakan Ahmad Azizi. Saya sesuai yang urut di layar ini ya, yang muncul duluan. Silakan dibaca. Yang mana Ustaz? Itu di layar. Qauluhu ta'ala. Harus fokus lihat sampai mana kita tadi. Jadi tidak perlu lagi bertanya sampai mana Ustaz. Enggak. Berarti harus fokus ya. Berikutnya. Lanjut. Qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala Allahi qala al-khalilu wa jama'atu Wa jama'atun. huwa ismun ala Bukan, itu makhasin lillah. mudhaf. Ismu alamin. Huwa ismu alamin khasin lillahi azza wa jalla la istiqafu La lahu ishtiqaqa. Itu hamzah wasal tidak diucap. La ishtiqaqa. la istiqaqa lahu ka asma'il a'lami lil ibadi mislun Mithlu Zaidin wa Amrun wa amrin. Itu bacanya Wa amrin ya. amrin. Terus wa qala jama'atun huwa mushtaqun ditasdid qafnya. mushtaqun thumma Thumma ikhtalafu hamzahnya wasal. thumma ikhtalafu fi istiqaqihi faqila min Alaha. Alaha fi'il madhi. min alaha ilahatan Masdarnya. Alaha ilahatan ay abdun ibadatun abada ibadatan wa qara'a ibnu Abbasin hamzahnya wasal. Wa qara'a ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa yudriku wa yadharaka itu Al-Qur'an itu ya. Terus lanjut. wa yadharaka wa ilahataka ay ibadataka ma'nahu annahu al-mustahiqqu lil ibadati duna ghairihi. Betul. Baik, kita akan translate dulu ini ya. Kita terjemahkan dulu teman-teman. Firman Allah Ta'ala, lafaz Allah. Apa maksud dari lafaz Allah? Al-Khalil. Siapa Al-Khalil di sini? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh, ahli bahasa. Wa jama'atun, dan sebagian para ahli bahasa yang lain mengatakan dia adalah huwasmu. Ini maaf bukan ismu ya. Huwasmu alamin khasin, bisa khasin bacanya, bisa khasun, dua-duanya boleh. Adalah nama ya, isim alam itu nama yang khusus bagi Allah. Nama ini khusus bagi Allah. La ishtiqaqa lahu, tidak diambil dari lafaz apapun, itu maksudnya ya. Tidak diambil dari lafaz apapun. Enggak ada lafaz apapun dalam bahasa Arab yang menjadi asal muasal nama Allah, enggak ada. Ini pendapatnya siapa? Gurunya Sibawayh dan sebagian ahli bahasa. Ka asma'il a'lam lil ibad, seperti nama-nama orang, seperti Zaid, seperti Amr ya. Zaid dan Amr enggak ada artinya. Tidak diambil dari lafaz zada atau dari amara, enggak. Orang Arab menamai Zaid dengan Amr itu tidak ada artinya. Jelas ya teman-teman ya? Orang Arab menamai Zaid atau Amr tidak ada artinya. Bukan bermakna dari kata zada atau kata amara, memakmurkan atau bertambah, enggak. Jadi dia hanya nama, tidak berasal dari kata yang lain. Ini pendapat yang pertama, bahwa lafaz Allah adalah nama, tidak bisa diganti dengan makna lain, enggak bisa. Jelas? Wa qala jama'atun, pendapat ulama yang lain, terutama di sini ahli bahasa yang dimaksud ya, bukan ulama-ulama selain ahli bahasa, huwa mushtaq. Lafaz Allah berasal dari lafaz yang lain.
Apa lafadznya? Ini yang kemarin kita bahas, apakah bisa? Kata asyhadu an la ilaha illallah diartikan dalam versi bahasa Inggris sering kita lihat there is no God but God. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ya kan ya? Kita sering lihat seperti itu. Maka kalau kita memahami perselisihan para ulama di sini kita bisa paham apakah Allah ini nama untuk Tuhan atau Allah adalah penyebutan orang Arab untuk Tuhan. Faham bedanya ini ya? Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Kalau kita faham ini, kita akan faham apakah Allah adalah nama untuk Tuhan. Kalau nama untuk Tuhan tidak boleh diganti dengan nama lain. Ataukah lafadz Allah ini adalah istilah orang Arab untuk Tuhan. Faham bedanya? Ini bukan, waduh Ustadz ini liberal katanya, jangan gitu ya bilangnya. Kok bahasnya sampai terlalu tinggi? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Apakah lafadz Allah bisa diganti dengan kata Tuhan? Dan merujuk kepada sosok yang sama? Sebagian ulama bilang bisa. Karena lafadz Allah ini mustaq, diambil dari lafadz yang lain. Jadi kalau kita berpegang dengan pendapat sebagian ulama, lafadz Allah adalah penamaan atau istilah orang Arab kepada Tuhan. Oke, kita lanjut. Tsumma ikhtalafu fi ishtiqaqihi. Tapi tetap dua-duanya adalah nama untuk Tuhan ya. Jadi sama-sama ismu alam khas. Nama yang khusus tidak bisa dimiliki oleh selain Allah. Cuman perbedaannya adalah apakah nama ini diambil dari lafadz yang lain ataukah tidak. Kalau diambil dari lafadz yang lain, berarti di situ kaitannya dengan makna dari lafadz Allah. Yang nanti ujung-ujungnya masuk kepada pembahasan apakah bisa lafadz Allah digantikan dengan God. Atau kita ketika menyebut Tuhan, apakah itu yang dimaksud sama dengan Allah atau tidak. Agak ribet ya, agak rumit. Tsumma ikhtalafu fi ishtiqaqihi. Ada perbedaan dalam asal muasal lafadz Allah ini. Bagi yang berpendapat bahwa ini diambil dari lafadz yang lain. Faqila min alaha ilaha. Pendapat pertama, dari lafadz alaha ilaha artinya alaha fi'il madhi ilaha masdarnya abada ibadah, menyembah. Artinya apa? Menyembah. Berarti lafadz Allah artinya sosok yang disembah. Ya Tuhan. Dan Ibnu Abbas membaca dalam sebuah qiraat ayatnya, saya lupa ayatnya, wa yadharuka atau wa yadharaka ya teman-teman, coba dikoreksi. Wa yadharuka aslinya kalau di versi qiraah kita wa alihatak. Dia meninggalkanmu dan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu. Oke ya? Meninggalkanmu dan meninggalkan sesembahan-sesembahan. Tapi Ibnu Abbas tidak membaca sesembahan-sesembahan alihah, tapi dibaca ilahatak, ay ibadatak. Dia meninggalkan engkau dan peribadatan engkau kepada selain Allah. Sehingga ilahah diartikan ibadah. Berarti maknanya, apa makna dari lafadz Allah? Teman-teman boleh catat ini ya. Apa makna dari lafadz Allah? Bentar, ini kok ganti warnanya ya. Kayak tadi warna kuning deh. Sebentar ya. Nah, makna dari lafadz Allah ini ya. Al-mustahiq. Al-mustahiq lil ibadah duna ghairihi. Allah artinya yang berhak diibadahi, tidak boleh diserahkan ibadah kepada selainnya. Doa tidak boleh minta ke orang yang sudah meninggal. Doa tidak minta ke kuburan. Doa tidak minta ke pohon. Doa tidak minta bahkan kepada Rasulullah atau malaikat. Doa minta ke siapa? Ke Allah. Al-Baghawi mengatakan yang berhak menerima ibadah hanya Allah, bukan selain Allah. Kita akan masuk kepada pendapat kedua. Teman-teman silakan yang praktek klik tombol angkat tangan ya. Yang mau praktek baca. Waduh, waktunya jangan-jangan nggak cukup juga ini 1 jam ya. Tapi yang penting kita bahas sampai 1 jam. Kalau sudah 1 jam kita berhenti ya teman-teman ya. Walaupun belum sampai 1 halaman, nggak apa-apa. Nah di sini yang penting kita istifadahnya, bukan ngejar kebut-kebutannya ya. Harun Ar-Rasyid silahkan. Silahkan dibaca. Waqila. 6 Ustaz.
wa qila asluhu ilahun. Mm-mm. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Mm-mm. Qala al-mubridu, Mubarrid, nama orang itu ya. Gelar orang. Qala al-mubarridu huwa. qala al-mubridu huwa qaulul arabi Mm-mm. alahat ila Alahtu. alahtu ila fulanin ay sakantu ilaihi. Mm-mm. Qala syairu Mm-mm. alahtu ilaiha wal hawadithu kaifa Wal hawadithu jammatun. wal hawadithu jammatun Mm-mm. Faka'anna faka'annal khuluqa faka'annal khalqa faka'annal khalqa yaskununa ilaihi wa yatma'in wa yatma'innu yatma'inuna bi dzikrihi yuqalu alahtu ilaihi ay faraqtu ilaihi. ya itu ada salah nanti terus lanjut. Itu salah dari kitabnya ya. Waqila. Oh, cukup sampai situ ya. Cukup sampai sini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan asal muasal daripada lafadz Allah dari kata ilah. Apa arti ilah? Sesembahan. Sama, mirip dengan yang tadi ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Tidak pantas di sisi Allah ada Tuhan yang lain. Karena kalau ada dua Tuhan, idzan la dhahaba, idzan berarti gitu ya. Kalau andai kata, logikanya dimainkan di sini ya. Andai kata ada dua Tuhan, pasti setiap Tuhan akan pergi bersama ciptaannya. Ada alam semestanya sendiri. Dewa A bawa alam semestanya sendiri. Dewa B bawa alam semestanya sendiri. Karena kalau sama-sama Tuhan berada, ya, itu berarti kalau disebutkan di ayat di bacaan selanjutnya, wala ala ba'duhu ala ba'd. Wala ala ba'duhum ala ba'd atau wala ya. Yang artinya adalah pasti salah satu Tuhan mengalahkan Tuhan yang lain. Dewa sama dewa saling bertengkar. Ini menunjukkan tidak pantas menjadi Tuhan. Karena dia bukan satu-satunya yang paling kuat. Ini kalau ada dua Tuhan, tidak pantas disebut Tuhan. Logikanya begitu. Qala al-mubarrid, ulama ahli bahasa dari kalangan Basriyin, ulama Basrah. Huwa, kalau di dalam versi aslinya ada kata min ya, lebih tepat seperti itu. Jadi teman-teman tambahkan di versi ini, huwa min qaulil arabi. Itu lebih tepat. Daripada huwa qaulul arab, enggak. Min itu menunjukkan sebagian, ini berasal sebagian dari ucapan orang Arab, bukan huwa qaulul arab, bukan. Alahtu ila fulan, saya berilah kepada fulan. Apa maksudnya berilah kepada fulan? Sakantu ilaihi, aku merasa tenang dengannya. Ya, aku merasa tenang. Itu arti daripada yang kedua. Kalau yang pertama artinya menyembah, lafadz Allah dimaknai menyembah, arti asalnya, asal muasal maknanya. Yang kedua berkaitan dengan makna tenang, merasa tenang, nyaman. Ini seperti perkataan seorang penyair. Ini tidak ada penisbatan siapa pengarang syairnya, disebutkan dalam Lisanul Arab juga. Teks ini alahtu ilaiha, kalau di Lisanul Arab alahtu ilaina. Alahtu ilaiha wal hawadithu jammatun. Aku rindu kepadanya, aku merasa nyaman dengannya, sibuk dengannya ya. Kecintaannya tumbuh dengan sosok perempuan ini gitu. Di sini biasanya perempuan. Wal hawaditsu jammatun, sementara urusan kejadian-kejadian ada banyak, tapi kesibukanku cuma satu dengan sosok perempuan ini. Ini ucapan seorang penyair. Segala macam kejadian banyak muncul ya, ada pagar laut gitu. Ada pagar laut di Tangerang, ada naik harga dolar. Banyak kesibukan, tapi kesibukan yang satu dia merasa tenang dengan wanita ini. Ini ucapan seorang penyair tadi. Maka kata
Al-mubarrid faka'annal khalqa, seakan-akan seluruh makhluk merasakan nyaman dan tenang dengan Allah dan merasakan ketentraman saat mengingat Allah. Ya, yuqalu, diucapkan oleh orang Arab, alahtu ilaihi ay faza'tu ilaihi. Ini yang benar bukan faragtu teman-teman ya. Yang ini kurang tepat. Kita sudah cek ke semua versi kecuali Ats-Tsa'labi. Kita tidak ngecek yang Ats-Tsa'labi, tapi semua versi yang lain faza'tu, dan ini yang lebih cocok ya. Fazi'tu ya berarti. Fazi'tu bukan faza'tu. Fazi'tu ilaihi. Yang lebih tepat fazi'tu itu salah titiknya. Ini ada kesalahan dalam membaca manuskrip dari versi aslinya ya. Karena itu lebih tepat. Tapi bisa juga ya. Jadi nggak mesti itu fazi'tu. Kalau kita baca faraghtu ilaihi berarti aku meluangkan waktuku seluruhnya untuknya. Itu kalau faraghtu ilaihi. Maknanya juga tidak bertentangan. Bisa aja cocok. Karena yang makna fazi'tu ini nanti akan ada di makna yang setelah ini alias yang pendapat ketiga. Oke, tinggal berapa menit ini? Tinggal 10 menitan ya. Kita akan iltizam, akan mengikuti fokus dengan waktu ya teman-teman ya. Nikma as-sakinah, silakan praktek membacakan berikutnya. Dan angkat tangan di sini atau mau tanya di situ karena mau tanya katanya. Ya, silakan dibaca. Wa qila aslul ilah aslul ilahi walahu. Aslul ilahi di sini bukan walah, wilahun. Ilahu. Oke. Wa ubdilatil wawa bil hamzati. Fa ubdilatil wawu. Naib fa'il. Oh iya. Wa ubdilatil wawu bil hamzati. Mithlun. Itu bisa dibaca mithlu, tapi ini lebih tepat mithla ya. Mithla wa syahun. Wisyahin. Wisyahin. Wa itu salah ya. Yang versi yang benar teman-teman isyah pakai kasrah, bukan asyah. Salah kitabnya ya. Ini sudah kita cek ke versi lain. Wa isyahin. Ilah isyah, bukan kan ilah nggak cocok kalau asyah. Sighahnya nggak cocok. Sighahnya cocok sama isyah. Lanjut, istiqaquhu minal wilahi. Walahi. Yang ini walah. Walahi. Li'annal ibada yuwallihuna ilaihi. Bukan, yaulahuna. Oh, yaulahuna ilaihi. Yaulahuna ilaihi ay yafza'una. Betul, yafza'una ilaihi fi syadaidi wa yulajji'una wa yalja'una ilaihi fil hawaiji kama yaulahu kullu fa'il kullu tiflin ila ummihi. Terus waqila huwa minal walahi. Oke, yang ini kurang tahu minal walihi kayak minal walahi. Terus lanjut aja wa huwa dhahabul aqli li faqdi man ya'izzu alaik. Baik. Ini tadi ada yang tanya di kolom chat, pernah dikasih tahu asal kata Allah dari alif lam al dengan ilah. Tadi sudah kita sebutkan. Pendapat pertama mengatakan tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Allah lafadz sendiri, tidak berasal dari lafadz yang lain. Itu yang tadi kita bilang, berarti lafadz Allah tidak bisa diganti dengan lafadz Tuhan. Tapi dia adalah nama untuk Tuhan. Allah nama untuk Tuhan. Tapi diganti dengan itu nggak bisa. Misalnya mengucapkan no God but God, nggak bisa. Harus dia dalam translate-nya no God but Allah. Oke. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dia mustaq, diambil dari lafadz yang lain.
Allah yang pertama bermakna yang patut disembah satu-satunya, itu ya. Yang kedua, yang dia para makhluk merasakan tenang dengannya. Yang ketiga, aslul ilah dari kata wilah. Wilah atau walah ini ya. Ini harus dicek di kamus karena ada dua tadi ya, tapi kayaknya wilah karena lebih cocok secara ya, wilah bukan ini yang agak beda di sini yang walah ya. Maaf, yang walah ini ada dua tadi. Kata walah ada dua. Ini yang harus dicek di kamus. Yang satunya pasti pakai sukun di huruf lam, satunya fathah. Satunya al-walah, satunya al-walah. Cuman harus dicek lagi di kamus yang mana yang salah satunya. Saya belum cek, lupa ya. Langsung kita lanjut. Aslul ilahi wilah. Lafat ilah berasal dari kata wawu tadi. Wawunya diganti dengan hamzah. Wawunya diganti dengan hamzah seperti kata wisyah dengan isyah. Menunjukkan makna yang sama. Wisyah diubah wawunya menjadi isyah. Ini salah di kitab ya. Asyah ini salah. Saya sudah cek di versi kitab-kitab yang lain. Tadi saya sudah sebutkan cetakan-cetakannya. Istiqaquhu minal, nah ini antara al-walah dengan sukun atau lamnya difathahkan. Li'annal ibad yaulahuna ilaih. Kayaknya yang ini lamnya difathahkan karena dia jadi masdar untuk kata kerjanya. Karena para hamba yaulah. Apa yaulah artinya? Dari kata walah tadi. Apa arti dari kata walah? Faza' yafza'un, mencari perlindungan. Ini arti dari kata faza'. Para makhluk mencari perlindungan kepadanya saat ada masa-masa sulit. Wayalja'un, kembali meminta kepadanya saat ada kebutuhan. Kama yaulahu kullu tiflin ila ummi, seperti setiap anak selalu mencari perlindungan kepada ibunya. Waqila, nah ini pendapat yang cabang dari pendapat tadi, dari kata al-walah. Tidak tahu al-walah atau al-walah, yang artinya adalah hilangnya akal. Hilang akal karena kehilangan sosok yang sangat dicintai, sangat berarti baginya. Orang kalau sudah kehilangan sosok yang dicintai bisa sampai hilang akal ya, gila, sakit mental, gangguan kejiwaan. Itu lafadz walah sampai di tahap seperti itu. Saking merasa Allah begitu bergantungnya dia kepada Allah, tidak bisa dia kehilangan Allah. Sebab kehilangan Allah menyebabkan dia kehilangan akal. Ya, ini adalah makna-makna dari lafadz Allah bagi yang berpendapat bahwa lafadz Allah berasal dari lafadz yang lain. Yes, ya. Baik, kita lanjutkan. Cukup panjang banget itu barusan ya, pembahasan itu aja ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan, sisa 5 menit ya, waktunya tidak cukup. Sampai sini aja ya. Sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan makna basmalah, makna ar-Rahman ar-Rahim. Ini belum selesai, makna basmalah aja belum selesai barusan ya. Ini pertanyaannya, kalau baca di pertengahan ayat Al-Quran apa pakai basmalah juga? Iya, tidak masalah. Tidak ada masalah. Perkaranya luas ya, tidak sempit. Perkaranya luas, tidak sempit. Jadi boleh membaca basmalah walaupun di tengah-tengah surat, tidak ada masalah. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tajwid. Bahkan bagus. Nama kitabnya apa ini sudah kita bagikan PDF-nya di channelnya Kuba ya. Silakan dicek, di situ sudah kita bagikan dari kemarin-kemarin. Namanya Tafsir Al-Baghawi rahmatullah alaihi. Ya, padahal ini ada beberapa pembahasan lain, tapi kita tidak mau videonya lebih dari 1 jam, maka cukup ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan-pembahasan tadi, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan dulu. Baik. Ustadz, yang sahih lafadz Allah itu jamid atau mushtaq? Tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, Al-Baghawi tidak mentarjih. Al-Baghawi tidak mentarjih di sini. Tapi beliau cukup menukil riwayat-riwayat, dan kita juga di sini juga di maqam tidak mampu mentarjih yang mana yang lebih kuat. Apakah lafadz Allah ini diambil dari lafadz yang lain ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas lafadz Allah adalah nama untuk Allah. Ya. Lafadz Allah ini nama untuk Allah. Tidak bisa diganti dengan nama yang lain. Itu sudah jelas.
sebagai nama. Tapi sebagai lafat, nah ini beda lagi pembahasan yang barusan. Tapi sebagai nama, Allah tetaplah nama untuk Tuhan. Allah adalah nama untuk Tuhan. Bagaimana tahapan belajar bahasa Arab yang benar atau jalan pintasnya bagaimana? Cara belajar bahasa Arab yang benar gimana ini di sini? Nanti malah jadi promosi. Karena kita pakai di Kuba kita pakai metode yang khusus untuk belajar bahasa Arab. Metodenya adalah langsung menggunakan seluruh keterampilan, 4 keterampilan bahasa, mendengar, berbicara, membaca, menulis secara bersamaan. Ini yang dikenal dalam metode pembelajaran bahasa Arab at-tariqah at-takamuliyah atau at-tariqah al-intiqaiyah. Saling melengkapi satu sama lain antar keterampilan. Sedangkan yang banyak dipraktekkan di dalam bahasa Arab yang kita lihat di masyarakat, metodenya hanya fokus kepada salah satu keterampilan. Di Kuba kita fokus kepada seluruh keterampilan praktek. Praktek berbicaranya ada banyak, praktek mendengarnya banyak. Sedangkan kalau di Indonesia kebanyakan prakteknya baca terus ya, nerjemah, baca, nerjemah, baca, nerjemah. Kalau di Kuba tanpa terjemah. Tidak ada terjemah sama sekali. Guru yang menerjemah itu diberi catatan oleh kita ya. Selalu rutin ditegur. Kecuali angkatan-angkatan lama. Angkatan-angkatan lama itu masih pakai terjemah. Yang angkatan yang sekarang di Kuba semuanya tanpa terjemah, full berbahasa Arab. Jadi belajar nahwu dan sorob full berbahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Jelas ya? Dan kelasnya memang berbayar. Kelasnya bukan kelas gratis, kelas berbayar karena dilatih. Karena sifatnya pelatihan. Sifatnya pelatihan. Surat Al-Hijr turun setelah Al-Fatihah atau setelah surat lain setelah Al-Fatihah tadi ya disebutkan. Karena datang dalam lafaz fi'il madhi. Fi'il madhi Al-Fatihah telah datang. Ya, kami telah mendatangkan fi'il madhi. Berarti surat Al-Hijr sebelum surat Al-Fatihah. Jelas ya? Lafaz Allah azali, lafaznya bukan Allahnya ya. Kalau lafaznya Allah itu kan dia penamaan. Kalau lafaznya ini memang terbentuk misalnya apakah terbentuk dari yang lain? Wallahu alam itu makanya memang sebagian pendapat ulama berpendapat dengan barusan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di sini dulu. Oh ya, ini ada yang nanya enggak punya cabang Kuba di Suwem Kunsat atau di Madura? Di Surabaya ada. Kuba ada di Surabaya di Perumahan Gunung Anyar. Di Perumahan Gunung Anyar. Dicek aja di websitenya Kuba ada ya. Ada alamatnya, ada link Google Map-nya juga. Di mana kita bisa mengetahui seputar Kuba di kursuskuba.com, bisa dicek ya. Ini malah saya promosi, ini lagi ngaji tafsir. Cek aja kursuskuba.com. Cek di channel Telegram kita, cek di channel WhatsApp kita, Instagram kita, TikTok kita semuanya sama, YouTube kita sama. YouTube, Instagram, TikTok namanya sama semua @kursuskuba nih saya tulis nih. @kursuskuba. Tapi saya nggak ngajar di situ kecuali program-program khusus. Kalau saya ngajarnya program seperti ini atau program-program khusus yang lain. Baik, sudah mau 1 jam teman-teman, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini insyaallah semoga bermanfaat buat kita semuanya walaupun sedikit, tapi semoga membuka pengetahuan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.